Lah, semoga live yang kali ini tidak bermasalah lagi ya. Saya coba invite kembali Teh Yul. Saya coba invite kembali. Tadi sudah bergabung sebetulnya, tapi di saya tidak terlihat videonya. Semoga kali ini em, tidak terhambat. Assalamualaikum. Ada videonya? Masih belum ada ya Teh ya. Belum ada. Kok bisa ya? Kalau teman-teman ada nggak videonya Teh Yul Ya, lagi? teman-teman ada tapi kenapa di saya jadi nggak ada ya? Atau mau gini aja, cuman ya mohon maaf banget saya nggak bisa ngelihat teteh soalnya. Coba dari teman-teman yang lain yang sudah bergabung bisa kelihatan video mukanya Teh Yul nggak sama Mbak Tisa? Ada nggak? Ada ya? Tuh ada Iya ya. tinggal ada. Oh ya udah. Ini saya lanjut aja Atau nggak ini? apa ya Teh? Apa Atau gimana? perlu diupdate Instagramnya atau seperti apa? Tadi saya sudah coba aman itu. Enggak. Tapi ada kok teman-teman bisa ngeliat. Belum ada Ada suara. ya? Iya. Sudah sih aman ya. Boleh cek ya. Video dan Bisa ya. suaranya aman semua berarti ya. Oke, sudah. Goodbye. Oke, baik. Bismillah. Oh, ada dua-duanya. Oke, ini tapi mohon maaf ini di saya sama sekali nggak ada. Tapi nggak apa-apa ya Teh, kita saya tetap lanjut aja karena kayaknya yang trouble cuma di saya. Selama Teteh bisa melihat saya semoga bisa melihat Teteh. Karena udah dicoba juga nggak masuk-masuk. Oke, ya Tapi kalau suara Teh Yul udah jelas Mbak Kisah. aman-aman. Jelas suaranya sih Aman ya. jelas. Nah, Aman. soalnya ini Makassar sedang hujan deras. Oh, Petir. oke, 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 baik. Alhamdulillah sih di sini terdengar jelas dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi ya Teh dengan Teh Yul Alhamdulillah. Rahmawati. Teteh apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Template ya, walaupun template tapi insya Allah itu sesuai dengan kondisi kondisi Teteh hari ini juga. Alhamdulillah senang banget bisa silaturahim sama Teteh dan ini domisilinya bukan di Bandung Teh. Bukan, walaupun dipanggilnya Teh Yul, tapi domisilinya Makassar. Oh, Masya Allah, jadi cukup cukup jauh ya. Kalau saya di sini di Semarang nih, jadi Oh, di kita Semarang. beda, iya beda pulau dan beda kota Ya, juga. tapi sama-sama panas ya. Iya, betul sama-sama panasnya. Cuman ini udah mulai masuk musim hujan ya, alhamdulillah. Jadi mulai ada angin di sini. Ya, alhamdulillah Teh Alhamdulillah. hari ini bisa bertemu bersilaturahim secara online mungkin ya, online terlebih dahulu sebelum nantinya kita mungkin bisa ketemu langsung. Dan ini untuk teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, Teh Yul ini adalah seorang Islamic marriage educator yang akan membantu teman-teman untuk siap nikah dan siap berdaya. Nah, seru banget gak sih siap nikah dan siap berdaya itu apa sih menurut Teteh? Saya tuh tertarik nih dari hashtag yang Teteh cantumkan di bio nih, siap nikah dan siap berdaya itu seperti apa Teh untuk penjelasannya? Iya, sebenarnya kalau mau lebih tahu lanjutnya bisa baca buku Teh Yul, jadi promosi. Ya, Gak jadi kan apa-apa. baru tahun kemarin ya di bulan Desember 2022 itu meluncurkan buku solo ya, judulnya Hmm. Jangan Takut Bicara Masa Depan. Jadi kalau buku itu Hmm. tuh menggambarkan ada 3 bab sih di situ. Jadi yang pertama tentang berbicara tentang identitas sebagai muslimah, yang kedua tentang mimpi, yang ketiga tentang pernikahan. Jadi Teh campurin 3 tema jadi satu buku yang bisa teman-teman baca gitu. Nah, kenapa akhirnya tuh hashtagnya tuh harus siap berdaya? Karena gini, perempuan itu biasanya ya ragu-ragu untuk bermimpi besar gitu ya, karena mengetahui bahwa dirinya tuh seorang perempuan punya keterbatasan. Aku tuh nggak bisa fisiknya lebih kuat seperti laki-laki, atau misalnya ketika sudah menikah tenggelam mimpi-mimpinya karena punya anak, ngurus Hmm. suami dan lain-lain. Jadi banyak yang Teh temukan gitu ya setelah menikah
yang tadinya aktif tuh misalnya di organisasi kampus, pas sudah menikah, ih kemana ya kabarnya, nggak pernah dengeran gitu kan. Dulu aktif banget, setelah menikah kok nggak tahu entah kemana gitu. Nah, Tehil tuh sebenarnya pengen pengen support gitu ya teman-teman semua, bahwa kalau misalnya teman-teman ketemu pasangan yang tepat, pernikahannya juga direncanakan dengan baik gitu ya, sebenarnya nggak harus itu ya mengorbankan banyak hal dalam tanda kutip gitu ya, mimpi-mimpi, terus kemudian jadi versi yang istilahnya downgrade gitu ya, karena merasa banyak yang dikorbankan dan lain-lain. Sebenarnya setelah menikah pun teman-teman gak akan pernah kehilangan diri sendiri gitu. Nah itu yang berusaha Tehil bahas sih di buku itu. Teman-teman masih bisa bermimpi besar, kuliah sambil menikah pun bisa, tapi ada syarat-syaratnya nih Mbak Hisa yang harus dipenuhi sebelum tadi teman-teman bisa kembali aktif gitu ya, seperti sebelum menikah. Jadi siap berdaya itu artinya memaksimalkan potensi sebagai perempuan, entah itu sebelum menikah atau setelah menikah. Dan siap menikah itu tadi ada hubungannya, karena kalau salah milih pasangan Mbak Kisa, salah memahami hakikat pernikahan, salah memahami tujuan, itu nggak bisa ada mimpi-mimpi besar yang kemudian tercapai itu setelah menikah, apalagi punya harapannya itu bareng sama suami, bareng-bareng kan kayak gitu ya. Jadi itulah yang Tehil sedikitnya bisa sharing ke teman-teman semua tentang siap berdaya sama siap menikah gitu. Yang teman-teman mungkin yang pengen tahu lebih jauh terkait dengan siap nikah dan siap berdaya, dan tadi bukunya apa teh judulnya? Judulnya Jangan Takut Bicara Masa Depan. Jadi bisa dibeli Oh di ya. seluruh Gramedia di Indonesia. Oh, udah tersedia di Gramedia loh, bahkan teman-teman bisa cek ya, dan nanti teman-teman juga bisa kunjungi profilnya Teh Yul, karena beliau juga mengampu beberapa komunitas ya Teh ya, beberapa komunitas hijrah seperti itu. Dan nyambung dengan mungkin bukunya tadi, jangan takut untuk bermimpi besar dan untuk siap Bicara nikah masa dan depan. siap berdaya. Kedengeran Jangan. nggak suara Tehil tadi? Ada yang bilang kecil, kedengeran? Oh, kalau di saya sih aman sih Teh, Oh aman ya, jaringan mungkin ya. aman-aman. Iya. Ya, oke. Oke, nah terkait tadi yang disampaikan dengan Teh Yul ya, terkait siap menikah dan siap berdaya, ada teman-teman kita barangkali yang sebelumnya itu aktif di organisasi, aktif di komunitas, tapi ternyata setelah menikah hilang, nggak tahu dia kemana sekarang, mungkin sibuk dengan peran yang baru gitu. Nah, tapi mungkin sebelum kita bicara ke sana ya Teh, ternyata untuk menuju ke jenjang pernikahan itu ternyata banyak yang punya kekhawatiran-kekhawatiran gitu. Contohnya kalau misal di Ta'aruf Online Indonesia ya. Oh ya, di Ta'aruf Online Indonesia ini kita sudah ada 45.000 pengguna, yang mana Masya Allah banyak banget ya. Alhamdulillah 45.000 pengguna dari Sabang sampai Merauke ya, meskipun baru ada 17 wilayah layanan untuk nazar offline-nya, cuman alhamdulillah sudah banyak sekali usernya. Tapi ternyata Teh, fun fact-nya, meskipun mereka itu sudah membuat CV di aplikasi, kenyataannya keberanian mereka untuk memulai ta'aruf itu tidak sebanyak itu gitu. Maksudnya meskipun dia sudah membuat CV, tapi ternyata masih ragu untuk mengajukan ta'aruf gitu, yang ternyata mereka merasa belum siap menikah gitu. Jadi kayak, oh ya ngeliat-liat dulu nih CV ta'aruf itu seperti apa gitu. Tapi banyak juga yang misal nih seperti teman-teman di sini barangkali ya sering ikut live Instagram, udah follow ta'arufonline.id, tapi masih ada kekhawatiran gitu. Sebenarnya apa aja sih Teh yang harus kita perhatikan, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menuju ke pernikahan? Iya. Sebelumnya tadi selamat ya untuk Online Indonesia, aplikasi yang sangat berguna banget untuk muslim dan muslimah, jadi perantara yang syar'i insya Allah gitu ya, karena juga ada nazarnya gitu ya, nazar secara offline-nya tuh mantep banget. Foundernya Mas siapa, Mas Zaki ya? Iya. Oh iya, Jadi ada. alhamdulillah difasilitasi gitu. Buat teman-teman yang mungkin bingung untuk kemudian cari perantara di mana nih gitu, karena kan Tehil juga suka buat kelas-kelas pernikah ya Mbak Kisa ya.
Terus kan mereka, Teh Yul tolong dong perantarain taruh aku, tapi Teh Yul kan belum bisa gitu karena banyak banget di CV yang masuk, cuman biasanya tuh keterbatasan di CV Ikhwan tuh biasanya Mbak Tisa. Aku tuh banyak CV-nya menumpuk nih di tapi yang Ikhwannya nggak ada istilahnya kayak gitu kan. Jadi biasanya Teh Yul langsung alihin, coba cari taruh online Indonesia, karena Teh Yul nggak memfasilitasi, paling cuma ilmu praktiknya dia yang bisa Teh Yul share gitu. Tapi untuk nanti aplikasinya, aplikatifnya bisa langsung ke TOI gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang merasa khawatir nih gitu ya terkait dengan pernikahan, Teh Yul mau sampaikan sesuatu bahwa perasaan khawatir di diri teman-teman itu wajar sekali gitu ya Mbak Kisah, yang manusiawi. Yang namanya manusia tuh pasti khawatir lah terhadap masa depannya. Makanya Teh Yul juga menulis buku Jangan Takut Bicara Masa Depan, salah satunya karena banyak kekhawatiran yang terjadi gitu. Sebenarnya aku itu nanti depannya seperti apa sih, bisa nggak ya aku ini berdaya gitu setelah menikah, kan itu perlu bentuk-bentuk kekhawatirannya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa khawatir, jangan merasa insecure gitu ya, karena itu adalah perasaan yang sangat-sangat normal. Cuma permasalahannya adalah respon atau tindakan setelah teman-teman merasa khawatir tuh apa. Atau kan misalnya tadi kayak Mbak Tisa, banyak nih CV tapi nggak berani mengajukan, apakah masih ciut gitu ya dengan perasaan khawatir itu, masih dipupuk terus rasa khawatirnya, atau mulai nih mendobrak tembok nih, kayak sampai kapan nih katanya aku mau nikah di tahun ini tapi nyerahin CV taruh aja kok nggak berani gitu kan, gimana bisa dapat bidadari kalau aku aja nggak berani gitu kan. Jadi istilahnya seperti itulah. Jadi kalau misalnya teman-teman kenali diri sendiri dulu, kenapa sih kok aku bisa sekhawatir itu gitu, itu yang diselesaikannya. Setiap orang kan pasti punya masalah yang beda-beda ya. Ada yang dia itu jujur aja misalnya kayak trauma masa lalu, sering ditolakin sama aku, kalau pas mau dia ngajuin lagi udah kayak ada mindset aku nih pasti ditolak gitu ya. Jadi itu kekhawatiran sebelum menikah itu terpengaruh dengan adanya yang pertama mindset gitu. Mindsetnya dibenahi dulu. Kalau misalnya mau menikah, tentu teman-teman harus berani, teman-teman disiapkan ilmunya dulu, teman-teman juga harus namanya aktif ya, proaktif dalam berbagai kajian dulu, baru kemudian bisa mengatasi rasa khawatirnya sedikit demi sedikit gitu. Nah, jadi biasanya kenapa sih banyak ketakutan menikah? Biasanya itu terjadi karena ketidaktahuan kita. Kita takut akan pernikahan yang kita tuh nggak tahu mau menjelangnya seperti apa. Apalagi misalnya sekarang banyak fakta-fakta yang bagi saya, kayak misalnya ada orang-orang yang artis terus kemudian bercerai, terus kemudian ada banyaknya kisah-kisah intervensi mertua, masalah finansial, belum lagi masalah KDRT, belum lagi masalah perselingkuhan, terus kemudian suka gitu ya suaminya ternyata sama sesama jenis dan lain-lain. Jadi itu tuh wajar gitu ya, banyaknya fakta di sekitar kita yang menjadikan kekhawatiran kita tuh semakin membesar dan lain-lain gitu ya. Tapi Teh Yul sampaikan itu manusiawi sekali, cuman tadi balik lagi respon kita terhadap kekhawatiran kita itu yang kemudian menjadi PR bersama gitu ya. Nah, tapi akhirnya jangan jadi mundur juga gitu, karena kan kita hidup itu penuh dengan resiko-resiko gitu ya. Kayak contohnya nih Teh Yul misalnya sekolah gitu kan, terus ternyata di sekolah kan kita juga ada ujian gitu ya. Kalau kita nggak siap, bukan berarti akhirnya kita harus berhenti sekolah kan Mbak Kisa ya. Bukan akhirnya kita nggak menikah gitu, takut gitu ya. Tapi cuman kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Oh nanti sekolah ada ujian nih, jadi kita harus belajar sebaik mungkin biar kita tuh siap menghadapi ujian. Nah menikah juga sama. Aku khawatir nih sama konsep pernikahan. Aku khawatir menikah. Nah berarti yang takutkan itu bukan akhirnya jadi nggak menikah, tapi kita menyiapkan ilmu-ilmu sebelum menikah gitu ya. Paham analoginya di situ. Jadi kalau misalnya kita takut akan resiko, kita bekerja pun penuh resiko, bisa di PHK dan lain-lain, akhirnya bukan menjadikan kita nggak bekerja karena ketakutan itu, jangan dipelihara. Tapi akhirnya yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan sebaik mungkin biar jadi karyawan yang profesional, ilmu kita ditambah dan lain-lain ya. Jadi kata kuncinya adalah ketidaktahuan itu menyebabkan ketakutan. Agar kita menjadi tidak takut untuk menikah, maka harus disiapkan ilmunya sebaik mungkin. Seperti itu dulu ya yang saya sampaikan. Nah, ini mungkin teman-teman boleh ya komen kekhawatiran-kekhawatiran apa atau ketakutan-ketakutan apa sih yang membuat teman-teman itu takut untuk melangkah, takut untuk mungkin bahkan untuk membuat CV aja takut, atau mengajukan ta'aruf itu takut, atau merasa dirinya tuh
kok kayaknya nggak pernah siap menikah ya teman-teman, boleh ya teh teman-teman biar komen, jadi nanti kita bisa ngejawab juga nih dari teman-teman tuh pengennya tuh tahu di bagian apa, karena kalau tadi teteh bilang kan kita itu ngerasa takut karena kita tidak tahu. Nah berarti kan kita juga perlu cari tahu dulu nih ketakutan kita itu di bagian mana, kekhawatiran kita itu di sebelah mana, dan apakah kekhawatiran itu valid atau tidak. Setelah itu kita cari tahu ilmunya, kurang lebih seperti itu ya Teh berarti ya. Iya, betul. Kira-kira nih teman-teman ada nggak kekhawatiran apa sih? Misalnya finansialnya kurang siap, atau mentalnya, atau temperamennya gitu ya, masalah emosinya kurang bisa diatur gitu, dan lain-lain, takut menyakiti nanti pasangan, itu kan banyak ya. Jadi kalau ngomongin kekhawatiran pernikahan tuh umum banget gitu ya. Nah spesifiknya itu kan kita harus telaah nih satu-satu, kira-kira kekhawatiran apa sih yang biasanya terjadi, karena kekhawatiran laki-laki sama perempuan kan beda ya. Laki-laki tuh biasanya khawatirnya masalah nafkah, masalah tanggung jawab. Perempuan tuh biasanya masalah kebebasan, masalah karir, masalah mengasuh anak, baby blues, dan lain-lain gitu. Jadi masalah perempuan dan laki-laki juga akhirnya nggak seumum itu gitu ya, spesifik banget tuh kekhawatirannya apa gitu ya. Biasanya tuh macem-macem lah di diri teman-teman. Kira-kira tuh apa sih kekhawatiran dari teman-teman semua? Boleh yang baru bergabung di komen-komen gitu. Oke, ini saya coba bacakan ya Teh, ini sudah ada yang masuk tadi waktu kita open Q&A di story. Ada yang merasa insecure karena kebanyakan ikhwan di TOI itu S1, sedangkan saya cuma lulusan SMA. Ya, memang betul sih sebetulnya mostly untuk pengguna TOI itu mayoritas pendidikannya S1 gitu. Nah, tapi gimana nih Teh, apakah dengan pendidikan itu lalu kita perlu merasa insecure atau seperti apa Teh? Masalah pendidikannya ya. Rata-rata kalau pendidikan itu biasanya yang minta kadang orang tua ya Mbak Lisa ya. Pokoknya nggak apa-apa deh kamu pilih siapa aja tapi yang penting S1 ya gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh para perempuan nih ya, laki-laki itu kadang bukan memandang kalian semua itu dari pendidikan. Pengennya sih sama kamu gitu ya. Kamu tuh udah kayaknya tuh calon madrasah tuh banget deh buat anak-anak aku kelak gitu. Cuman kadang-kadang nanti mentoknya itu di masalah orang tua gini, ibu kan udah nyokolain kamu jauh-jauh susah-susah, kamu sarjana minimal ya dulu gitu ya. Ini dong S1 juga gitu kan. Nah standar mertua nih biasanya Mbak kita emang ketinggian. Kadang kitanya tuh kayak nggak apa-apa kok teh, aku kalau misalnya dapet yang SMA juga, bahkan Santai ya. temanku juga ada yang S2 juga dapetnya D3 nggak masalah tuh gitu ya. Yang penting tuh bertanggung jawab, bisa menafkahi, pakai nafkah yang halal dan toyib, apalagi gitu ya yang dicari gitu ya. Terus kalau ngobrol juga nyambung, terus juga sama-sama bisa memelihara mimpi bareng-bareng. Kalau untuk masalah pendidikan, kalau misalnya nanti imannya itu mau lanjut lagi setelah pendidikan kan nggak masalah gitu kan. Kalau iman kan bebas ya, apalagi sekarang yang namanya kuliah itu ada kuliah malam, ada bisa online juga. Jadi sebenarnya kalau yang paling penting tuh kepribadiannya dulu deh. Kalau kepribadiannya udah nyambung, masalah pendidikan itu masih bisa dikejar. Tapi kalau kepribadiannya udah nggak nyambung kita gitu yang ngobrol susah gitu, komunikasi susah, temperamental, dan banyak red flagnya gitu ya di orang itu, ya pendidikan itu cuma salah satu pemicunya aja, tapi bukan faktor utama biasanya gitu. Tahil sendiri nggak ngerasa pendidikan itu jadi faktor utama ya, tapi yang paling jadi faktor utama tuh kepribadian gitu. Nah itu jadi penunjang aja. Kalau misalnya dia SMA tapi dia ini dari segi pengalaman, dari segi pekerjaan, dari segi apa nasihat-nasihatnya itu bagus gitu ya, agamanya juga baik, udah langsung aja itu dicoba gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Apalagi untuk menjadi seorang ibu nanti kamu bisa kita bisa sekolah lagi setelah anak-anak sudah agak besar gitu ya, dan lain-lain. Jadi nggak harus insecure tuh nggak sih saya masalah pendidikan gitu. Dan para ikhwan cocok nih sama akhwat yang ini, bisa juga ditolong orang tuanya gitu ya untuk diyakinkan, karena sebenarnya masalahnya itu adalah keyakinannya si Iwan ini sama orang tua. Bisa nggak dia lobby-lobbynya gitu, kayak bu aku tuh udah cocok loh sama yang ini, bisa nggak sih ibu merestui dia tuh baik, coba bu boleh di ngobrol-ngobrol dulu sebentar gitu, kira-kira cocok nggak dari segi karakternya, karena sekarang tuh bu ya Allah nyari ahwat solihah itu masya Allah susah sekali bagaikan apa tuh namanya jarum dalam jerami gitu ya kali ya. Gitu. Oke.
Halo, ini masih tersambung Teh? Masih tersambung ya? Ada nggak Teh Hil di situ? Oh, iya. Oke, Atau masih macet? masih. Tadi agak Macet ya? tadi yang agak terakhir itu kayak tiba-tiba hilang gitu. Tapi mah ini udah jelas kok. Berarti Oh iya. nggak masalah ya Teh sebenarnya kalau untuk urusan pendidikan yang penting secara secara kepribadiannya kita juga nyambung, kemudian visi misinya juga oke, dan apalagi kalau memang calon itu sudah kelihatan nih amalannya bagus, Iya, amalnya kemudian baik. memang agamanya juga baik gitu ya, jadi perlu diikhtiarkan terlebih dahulu, bukan langsung di skip. Nah, kalau Iya, tadi betul. Teteh sempat menyebutkan tentang kepribadian. Nah, kalau Ya. versi Teh Yul, gimana sih kita itu bisa tahu kepribadian dari calon kita itu baik atau tidak? Itu apa yang harus kita lakukan, Teh? Apakah kita bertanya, cukup dengan bertanya, atau ada cara-cara lain yang mungkin ini lebih praktikal gitu untuk teman-teman? Kalau melihat seseorang itu baik atau enggak ya, sebenarnya pertama dilihat kan kalau kita mau menikah kan tentu ada tahap-tahapannya tuh Mbak Kisah ya. Kalau kita kan apalagi misalnya jauh nih seperti Tahil ya, dulu kan di Bandung, terus suami Tahil di Makassar kan, otomatis nggak bisa banyak interaksi karena juga kan nggak kenal. Berarti Hmm. salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan CV Ta'aruf itu. CV Ta'aruf itu memang harus betul-betul Hmm. praktikal banget gitu. Jadi nggak yang ngawang-ngawang. Kadang tuh pernah tuh Tahil dapat CV Ta'aruf tapi dia tuh CV kerja gitu. Jadi itu tuh apa ya yang mau dinilai gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman mau buat CV Ta'aruf ya betul-betul harus ini ya, harus matang juga gitu. Itu karena itu salah satu pertimbangan nanti untuk menilai kepribadian dari calon gitu. Apa saja sih isinya CV Ta'aruf? Tentu ada profil diri, gambaran keluarga, sehari-hari itu kita ngapain aja, skill gimana, profil kerabat, terus penyakit kita, terus rencana pernikahan kita di masa depan itu kira-kira seperti apa, mau punya anak berapa dan lain-lain. Itu harus jelas. Itu pertama, menilai kepribadian yang memang bisa diikhtiarkan adalah lewat CV Ta'aruf yang betul-betul jujur ya Mbak Kisah ya, jujur dan juga komprehensif. Jadi nggak yang cuma asal-asalan aja gitu, dan bukan juga kayak CV kerja karena bukan mau ngelamar kerja gitu. Nah, yang kedua setelah kemudian teman-teman melalui proses ta'aruf di CV, menilai kepribadian, kalau Tehil sendiri harus bertemu langsung ya Mbak Tisa ya, karena antara tulisan dengan orang kan tentu harus berbeda, dan Tehil ketika orangnya juga banyak ngetes gitu kan, jadi kayak harus ketemu dulu gitu ya, menilai gimana sih interaksi beliau ini calon dengan orang tua kita, bagaimana sih dia saat ngobrol dengan kita, ditanya berbagai macam hal itu dia nyambung nggak kayak gitu. Jadi yang kedua setelah melakukan tukeran CV Ta'aruf ini kita harus menilai langsung kalau menurut Ahil ya, zaman sekarang banyak penipuan gitu misalnya dan lain-lainnya, kalau memungkinkan nazar offline harus offline kalau Ahil seperti itu. Nah yang ketiga baru nanti bisa yang memang bisa kita ikhtiarkan adalah bertanya kepada teman-teman sekitarnya gitu ya, teman-teman yang biasa apa sih biasanya berniaga ya kan, orang tuh bakalan kelihatan aslinya setelah bermasalah. Jadi kayak misalnya punya nggak dia itu teman bisnis, orang tuh kalau sudah ketemu sama uang tuh biasanya kan agak-agak beda tuh ya kepribadiannya gitu kan. Makanya kalau misalnya dia pernah menjadi pengusaha atau berniaga, coba teman yang memang pernah berniaga bareng itu jelasin gimana tuh karakter dia, atau teman masa kampus dia gitu ya, atau misalnya orang tua dia, kerabat-kerabat dia. Jadi bertanya itu adalah opsi opsi juga yang menurut Ahil itu cukup baik gitu ya untuk dilakukan. Tapi untuk menilai kepribadian tentu kita ini ya nggak bisa pakai kaca mata kita sendiri gitu. Jadi tentu harus minta bantuan sama Allah gitu ya, dengan nih sholat Istiqoroh, dengan nih Allah tolong tunjukkan kalau dia misalnya baik, memang ini CV-nya benar, emang ini terus, pasti perjalanan pernikahannya tuh insya Allah dimudahkan. Tapi kalau dia ini nggak jujur, dia ini juga berkomplot lah istilahnya dengan teman-temannya pura-pura baik gitu kan, ya engkau juga lebih tahu, maka jauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Jadi tetap gitu ya, semaksimal diri kita sudah menilai seseorang, tapi kita juga perlu Allah gitu ya untuk menilai orang ini. Nah kalau kita masih punya orang tua, penilaian orang tua tuh biasanya objektif ya. Kalau misalnya orang tuanya itu nggak terlalu memandang harta dan lain-lain gitu ya, insya Allah objektif. Jadi kalau misalnya kata ibu, ini kayaknya punya feeling bagus Nindu gitu ya, Nina kita kayaknya bagus, oke lanjut aja. Biasanya feeling ibu tuh nggak salah gitu ya, insya Allah gitu. Jadi tanyakan ke orang tua kalian semua, karena ridho orang tua itu
yang paling utama lah gitu ya, apalagi untuk seorang perempuan. Nanti pasti ibu kalian tuh lebih tahu kira-kira siapa sih yang bisa meminang anak saya, karena kita sudah puluhan tahun hidup sama keluarga, dan yang lebih tahu aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu orang tua kita. Jadi pasti orang tua kita tuh tahu ini yang terbaik untuk anaknya gitu ya, selama standarnya yang dipakai masih standar syariat gitu ya. Jadi penilaiannya itu penilaian agama, kepribadian dan lain-lain, bukan hanya terkait dengan harta, jabatan dan lain-lain gitu ya. Jadi seperti itu paling bagi saya menilai kepribadian yang baik dari seseorang itu. Mau nggak mau kita juga harus melibatkan Allah, ketemu langsung, melibatkan banyak pihak, jangan sampai tergesa-gesa terus kemudian salah menilai orang gitu. Lebih baik agak sedikit lambat gitu ya, tapi tidak kemudian terburu-buru sehingga keputusan kita tuh benar gitu dalam menilai seseorang. Apalagi teman-teman anak psikologi, banyak loh pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa diajukan untuk ngetes banyak hal terhadap calon itu. Contohnya kayak, kamu tuh dekat sama ibu atau ayah gitu, itu sebenarnya untuk ngecek trauma masa lalu. Oh dekat sama ibu, kok nggak dekat sama ayah kamu? Iya karena ayahku tuh misalnya dulu dia nggak deket sama ayahnya gitu, otomatis berarti nanti ke metode parenting selanjutnya itu bakal berpengaruh tuh Mbak Kisah, gimana cara dia memperlakukan anak karena dia tuh nggak deket sama bapaknya. Terus pasti ada kepribadian sisi-sisi dia yang hilang ketika dia tuh fatherless gitu. Berarti siap nggak seorang yang dia itu fatherless gitu, maksudnya nggak dididik sama ayahnya, dia nggak deket sama ayahnya, atau mungkin dia sering disiksa sama ayahnya, karena nanti juga pasti nurun ke anaknya cara mendidiknya, terus dan lain-lain. Siap nggak kayak gitu? Nggak harus nanya langsung, kamu dididik sama ayah nggak harus gitu, tapi ada trik-triknya nih gitu, kamu deket sama ayah atau ibu, kenapa sih kok nggak bisa deket sama ayah, emang ayah berapa jam gitu kan, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa belajar khusus nih di kelas-kelas kayak CV Ta'aruf kayak gitu, karena untuk menilai kepribadian seseorang itu teman-teman harus benar-benar pinter cara bertanyanya dan tahu maksud dan tujuan apa yang ditanyakan sama kita ke orang itu. Jadi nanti tujuannya itu jelas. Aku mau mengetahui karakteristik trauma masa lalu dia dan aku mengajukan pertanyaannya tuh ini kayak gitu. Itu juga harus dipelajari. Ada cara belajarnya gitu. Betul. Berarti dengan bertanya pertanyaan yang tepat itu juga salah satu cara ya Teh untuk mengetahui kepribadian dia itu seperti apa, mungkin latar belakangnya ataupun trauma-trauma yang ada di dalam dirinya seperti itu. Selain tadi ya membuat CV-nya juga harus jujur gitu. Ini mungkin kalau saya boleh cerita ya Teh, kalau di TOEI itu tidak semua pendaftar itu kami terima karena setiap yang mendaftar itu akan di screening oleh admin. Adminnya ini bukan bot, tapi memang admin yang khusus untuk men-screening CV-CV yang masuk gitu. Jadi tidak sembarangan CV itu bisa kita terima. Kadang ada yang suka buat CV-nya sembarangan, masih bercanda-bercanda, itu nggak kita terima gitu. Dan juga sama seperti yang tadi Teh Yul sampaikan ya, keterlibatan dari orang tua itu juga sangat penting dalam proses ta'aruf, karena untuk membantu kita memberikan sudut pandang yang lebih objektif terhadap si calon, seperti itu. Nah ini kita coba ya cek ada pertanyaan-pertanyaan. Nah kalau tadi kan Teteh juga menyampaikan ya keterlibatan orang tua itu penting gitu. Keterlibatan orang tua itu penting di dalam proses ta'aruf. Seperti di TOI juga, terutama untuk akhwat, kami wajibkan untuk adanya wali ketika nazor gitu. Jadi akhwat ini tidak boleh sendirian, baik itu nazor online maupun nazor offline itu wajib didampingi oleh wali. Nah, tapi gimana nih Teh kalau misalnya seperti yang ditanyakan, takut karena saya dan keluarga masih minim pengetahuan tentang ta'aruf gitu. Kira-kira harus mulai dari mana ya kalau seperti ini? Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya. Jadi ya sebelum kita mau melangkah tentang ta'aruf, berarti harus tahu dulu dong ta'aruf itu apa, jangka waktunya berapa lama, terus kira-kira seperti apa saja sih yang kemudian diperlukan dalam proses ta'aruf gitu ya, dan lain-lain. Jadi pertama yang harus belajar tentang ta'aruf itu uktinya gitu ya, perempuannya dulu. Jadi nanti setelah kitanya ngerti ta'aruf itu apa sih, perkenalan dalam bahasa Arab gitu ya, apa saja yang dikenalkan tentang kepribadian kita, identitas dan lain-lain. Terus kemudian setelah kitanya yakin terkait dengan proses ta'aruf, baru dijelaskan kepada orang tua wajib hukumnya gitu ya, karena nanti
takutnya orang tua nyangkanya, kamu beli kucing dalam karung, apalagi zaman sekarang gitu ya, nggak tahu siapa, tiba-tiba bawa dari suku mana gitu ya, terus ini tuh siapa, jangan-jangan pekerjaannya KTP-nya palsu. Karena wajar sih Mbak gitu ya, karena kan di berita tuh banyak banget ya kayak penipuan, terus yang kemarin cerita itu dia betul-betul KTP-nya palsu, orang tuanya palsu, kakak semuanya tuh emang udah kayak disetting gitu untuk untuk ngambil uangnya kan kayak gitu kan. Jadi kayak ya memang wajar sih banyak ketakutan seperti itu. Jadi harus dari sekarang di list buku-buku apa sih yang mau dibaca tentang ta'aruf, terus kemudian kasih juga orang tuanya, kalau misalnya tidak bisa dijelaskan sama kita, minta bantuan orang lain, kalau enggak juga suruh datang kajian gitu ya, karena kan kadang-kadang untuk masalah seperti ini kadang-kadang dikiranya kita minim ilmu ya, apa sih kamu anak kemarin sore gitu ya jelasin tentang ta'aruf, pokoknya mama udah siapin calon buat kamu, pokoknya bebet, bobot, bibitnya oke gitu ya, tapi gitu, aku nggak mau sama dia gitu, ya sudah kalau gitu kita yakinkan aja ke orang tua, nih yang aku bawa tuh lebih baik gitu ya, dari pilihan segi agamanya, dari segi karakternya, tanggung jawabnya, dan lain-lain gitu ya. Makanya dijelasin juga ke orang tuanya, kalau nggak bisa sama kitanya, ajak orang lain, ajak ustadz, ajak ajak datang ke kajian. Kalau misalnya belum yakin juga calonnya, kadang-kadang tuh gitu Mbak, kita tuh nggak yakin, tapi pas sudah ketemu calonnya, ini kalau ini yang lamar mah oke gitu kan. Jadi harus dibawa itu orangnya gitu. Jadi walaupun ta'aruf, kalau orangnya itu sudah ini ya, bebet bobot bibitnya baik ya dari segi agamanya, dia juga misalnya bekerja, dia juga bertanggung jawab, nggak masalah tuh mau metode ta'aruf atau apapun, selama ngelihat sosoknya seperti ini, ya oke lah lanjut gitu. Lagi pula kan ini adalah salah satu metode yang dicontohkan juga Rasulullah gitu. Jadi kalau misalnya mau pernikahannya berkah, otomatis jalan yang ditempuhnya juga harus berkah dong. Kan nggak bisa lewat pacaran, nggak bisa lewat pertemuan yang seperti apa, tapi Rasul mencontohkan untuk seperti ini, ya kita juga ngikutinnya seperti itu. Nah itu dijelaskan juga ke orang tua, biar dari sisi keimanannya dapat, mah ayo dong kita kan mau jadi seseorang yang dicintai Rasul, jadi kita harus mengikuti Rasul, salah satunya adalah dengan proses ta'aruf ini mah gitu, saya yakin insya Allah gitu. Nanti jelasin ke orang tuanya dari sisi teknisnya, dari sisi apanya, kadang-kadang gitu loh Mbak, orang tua tuh nggak yakin biasanya tuh misalnya dari sisi teknis nih, contohnya nih walimah terpisah gitu kan, nggak banyak kan orang-orang tuh walimah terpisah, ternyata orang tua itu bukan khawatir masalah apanya ya, biaya dan lain-lain gitu, bukan masalah itu, tapi takut itu masalah teknis. Jadi bilang tuh kayak dulu mama pernah ini walimah yang terpisah nggak dapat sendok, jadi traumanya tuh orang tua tuh gara-gara itu, gara-gara masalah teknis, nggak dapat sendok, nggak dapat piring, ketemu bapak susah gitu. Nah berarti tugas kita ngejelasin nih gitu, kayak ini kalau walimah terpisah insya Allah nanti teknisnya Mbak mau seperti ini, insya Allah nggak akan kekurangan sendok kok mah gitu ya, nggak akan kekurangan piring gitu. Jadi kadang-kadang orang tua tuh benar-benar harus dirinci secara rinci banget, baru ini kelihatan gitu ya. Jadi untuk Mbak siapa yang bertanya, bukan orang tua menolak, insya Allah kalau sudah dijelaskan secara rinci dan teknis, termasuk nanti dalam tahapan pernikahan, orang tua tuh bakal jadi orang yang mendukung pertama kali, asal kitanya ngejelasinnya benar gitu ya, seperti itu. Betul seperti yang tadi Teh Yul sampaikan di awal ya, kekhawatiran itu berawal dari ketidaktahuan sebetulnya gitu, makanya dari kita pun juga butuh menjelaskan kepada orang tua ta'aruf yang benar itu seperti apa, kemudian teknisnya itu seperti apa, karena barangkali orang tua juga punya pemahaman ta'aruf yang kurang tepat gitu, mengingat banyak sekali ya di media sosial juga yang berseliweran pacaran tapi ngaku-ngakunya ta'aruf gitu. Terus mungkin ada orang-orang yang menggunakan kata-kata ta'aruf ini hanya sebagai tameng seperti itu, dan juga ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, itu juga sebetulnya salah satu ikhtiar kita untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua dan belajar berkomunikasi ya Teh ya, karena setelah nikah nanti pasti akan lebih banyak lagi hal-hal yang perlu kita komunikasikan dengan banyak pihak seperti itu. Semoga menjawab ya. Untuk yang bertanya, kita cek lagi nih, ada yang kalau itu tadi dari Ahwat, kalau ini dari Ikhwan Teh, ada yang nanya kadang overthinking kalau ngajuin ta'aruf duluan nanti akan ada omongan kan kamu yang milih saya, itu gimana Teh menanggapinya? Omongannya itu maksudnya gimana ya, kan kamu yang pilih saya, gimana tuh Mbak maksudnya? Gini, kalau saya nangkepnya ya di sini Ikhwan overthinking kalau misal mau ngajuin duluan itu nanti takutnya
ketika ada masalah di pernikahan, nanti si Ahwat itu akan mengungkit, kan kamu yang pilih saya gitu maksudnya. Kan kamu yang pilih aku, berarti kamu harus pilih apa, harus terima aku apa adanya dong. Saya nangkapnya gitu ya. Nanti yang bertanya coba boleh memvalidasi apakah betul itu yang dimaksud, karena kalimatnya cuman kan kamu yang pilih saya gitu. Walaupun sebetulnya di dalam ta'aruf itu bukan masalah siapa yang pilih ya Teh, karena kan kalau satu tidak bersedia lanjut ya tidak akan terjadi pernikahan ya Teh sebetulnya. Halo, ini masih nyambung kah? Karena nggak ada suaranya Teh. Atau ke mute. Ini kalau di teman-teman eh, suara Teh Yul apakah ada atau saya yang tidak bisa dengar? Ya insya Allah nanti di save. Semoga tidak ada em, ini ya. Oh Teh Yul keluar. Oke mungkin em, ya oke sambil nunggu Teh Yul sudah ada. Kadang overthinking kalau ngajuin duluan. Mungkin yang bertanya ya dari Rizky Belajar nih, apakah pertanyaannya mungkin boleh lebih diperjelas lagi? Maksudnya kamu yang pilih saya itu seperti apa? Oke, oke kita coba sambungkan kembali dengan Teh Yul. Maaf keluar ya, jaringannya nggak ada. Aman, aman Teh. Oke, Iya, ini gimana Teh, tuh kalau dari Mbak Kisani nangkepnya pertanyaannya? Apa setelah menikah ya kali ya? iya setelah menikah. Jadi setelah menikah dia tuh khawatir kalau diungkit-ungkit karena dia yang mulai ngajakin taruh duluan Teh gitu. Oh iya, oh gitu ya. Nah makanya sebelum mengajukan taruh itu, pas taruhnya itu ada yang disebut dengan premarital kan ya Mbak Nisa ya. Jadi memang pembicaraan-pembicaraan sebelum menikah, memang pembicaraan itu harus detail dan jelas gitu. Jadi jangan cuma nanya, nanti MUA-nya mau apa, nikahnya di mana, gedungnya apa dan lain-lain. Itu kan cuma dasar-dasarnya aja. Makanya kalau taruh itu pertanyaannya harus mendalam gitu ya. Kayak misalnya visi misinya apa, kamu tuh nanti mau membawa pernikahan kemana sih, terus dari misalnya tujuan pernikahannya tuh sudah jelas belum, hakikat pernikahan itu apa, itu kan harus clear dulu gitu kan. Jadi nanti nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan kayak ya salah sih ya apa kamu milih saya, kan saya bilang di CV bilang kayak gitu, berarti itu mah menyalahkan gitu ya, suka menyalahkan kayak gitu. Jadi intinya sih sebenarnya diselesaikannya di masa-masa taaruf dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang baik gitu pertanyaannya dan mendalam gitu kan, dia nggak cuma kayak memikirkan masalah walimahnya aja gitu kan. Kadang-kadang orang tuh mikir pernikahan tuh ke walimah gitu ya, tapi bukan ke arah sana. Tapi maksudnya nanti kamu mendidik anak pakai apa, nanti kalau aku bekerja boleh nggak, nanti uang dipegang siapa, masalah finansial nanti kedepannya kayak gimana, aku kalau misalnya nanti kuliah lagi boleh nggak, itu kan semua sudah jelas gitu di masalah ta'aruf. Kayak misalnya Teh nih, nanti kalau misalnya setelah menikah bekerja jadi dosen boleh nggak, itu kan diajukan di awal gitu ya, di ketika masa ta'aruf. Jadi pas sekarang ngajar gitu kan ya nggak masalah, karena udah selesai di awal gitu. Nanti boleh nggak kalau aku kerja nanti ninggalin anak gitu berapa jam, itu di awal tuh diselesaikan gitu. Jadi insya Allah nggak akan ada omongan-omongan seperti tendensius menyalahkan, kan kamu yang milih saya gitu kan, ya kita kan jodoh nanti dibalikin lagi berarti salahnya Allah nih gitu kan, dan lain-lain itu nggak bisa nyalahin kayak gitu ya. Semua sudah clear di awal lah kayak gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Mbak Nisa. Oke, jadi
biar nggak overthinking, maka perlu divalidasi sebelumnya biar semuanya itu jelas, dan nanti apapun keputusannya itu atas dasar kesadaran masing-masing gitu. Masing-masing dari kita itu juga sudah menyadari oh ada kelebihan kekurangan, oh kesamaan visi dan misi gitu. Jadi bukan seolah-olah ketika ada obrolan seperti itu seolah-olah melimpahkan tanggung jawab ya, seolah-olah kayak dia juga tidak menyepakati gitu, padahal kan pernikahan itu udah kesepakatan bersama gitu, dan tentunya bukan sebuah kesalahan ya yang sudah terjadi seperti itu ya. Iya, Semoga terus tambahannya mungkin karena ini masalah mental ya, overthinking itu masalah mental ya. Jadi pokoknya pokoknya ya kamu ngajuin aja gitu masalah, nanti akan kenapanya diselesaikan berikutnya gitu. Jadi yang penting kamu berani aja sebagai cowok gitu, sebagai laki-laki, nih aku sudah siap secara mental, secara finansial, secara ilmiahnya, secara ilmunya dan lain-lain yang aku ajuin harusnya gitu. Sebenarnya balik lagi gitu, kalau kita mau merasa siap ya harus disiapkan semuanya gitu, termasuk juga nanti terbaiknya gitu. Jadi kalau misalnya sudah sama-sama jodoh, insya Allah kan akan dimudahkan oleh Allah gitu ya proses selanjutnya gitu. ya. Jadi masalah mental itu juga perlu disiapkan ya, apalagi terutama untuk Ikhwan. Kenapa saya bilang terutama Ikhwan bukan berarti akhwat itu tidak ada yang bermasalah juga, maksudnya mentalitinya belum siap, tapi ketika di lapangan banyak yang seperti itu gitu. Taat ya. Nah ini ada pertanyaan. Cerita karakteristiknya gimana kita ketika masih fase taruh, kira-kira ngetesnya gimana teh? Kenapa Mbak Kisa, maaf ini lagi sholawat ya, jadi kayak kurang terdengar. Oh iya, saya ulangi ya teh. Jadi ada yang nanya nih, gimana cara cari tahunya ketika calon kita itu apakah dia itu taat ke ibu tapi ternyata tidak bisa adil ke istri, itu bisa kelihatan nggak teh ketika masih taaruf? Oh ini ya masalah kasus yang baru-baru ini terjadi juga ya. Iya. Masalah mertua dan istri ya. Iya, jadi seorang pria itu juga kan tentunya dia harus belajar gitu ya, apa sih yang disebutkan definisi adil. Adil itu kan bukan berarti harus sama semua gitu ya, kemudian juga harus sama persis lah ke ibu dan juga ke istri, tapi adil itu kan memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing begitu. Lihat nanti nih sebagai seorang suami punya penghasilan gitu kan, yang diutamakannya kan kalau menurut dari Rasul kan tentu kebutuhan keluarga dulu ya, istri dan anak-anak tercukupi, sandang papannya secukupnya gitu ya, betul-betul memang bisa makan, bisa hidup dengan layak gitu ya, ada tempat hunian dan lain-lain. Baru setelah itu istri ke ibu gitu kan, karena ada hak ibu juga di situ gitu ya. Ada kalau misalnya ternyata orang tuanya minta bantuan gitu ya, kayak misalnya finansial, nggak bisa beli beras dan lain-lain yang memang kita tahu untuk kebutuhan mertua kita atau misalnya ibunya, ya silahkan dikomunikasikan berdua gitu kan ya. Silahkan bahwa oh ya nggak apa-apa mas gitu ya, insya Allah juga kalau misalnya orang tua ridho sama kita juga kedepannya rezekinya bakalan dilipat gandakan, akan ada bagian itu daripada saja rezeki itu berasal gitu. Jadi si jadi nggak boleh saling dibenturkan. Kalau misalnya istrinya ridho, ya berapa gitu kisarannya istri mau membantu dengan mencari uang tambahan, itu pun bisa gitu ya dan lain. Jadi intinya sih komunikasi antara suami dan istri harus clear dulu gitu. Jadi jangan ada pihak ketiga kalau misalnya komunikasinya jadi belum benar. Nah jadi gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah teman-teman perempuan juga harus ketemu nih sama mertuanya gitu. Jadi harus ada trust dulu pertama di awal bahwa bu saya ini mau jadi calon mantu ibu, sayangi saya seperti anak sendiri dan lain-lain. Saya pun nanti sama, kecintaan saya itu akan menganggap ibu itu seperti ibu saya sendiri. Jadi nggak kayak masih apa sih ngasih uang banyak banget ke orang tuamu gitu kan ya, anggap aja ibu sendiri gitu. Kalau orang tua
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena biasanya muncul dari konflik antara mertua sama menantu. Nah, si suami ini dia harus dilihat tanggung jawabnya dulu juga gitu ya. Bagaimana sih dia jadi mediator antara si ibunya sama menantunya. Jadi harus betul-betul dianggap bahwasanya ibunya suami itu ibu kita, dan kita ini adalah anaknya juga dari ibu tersebut. Jadi kalau kita tuh sayang sama mertua gitu ya, nggak mungkin kayak ada rasa-rasa cemburu gitu ya, nggak mungkin kayak ada menahan rasanya apa namanya suami kita kalau misalnya itu terjadi. Karena kita tuh berharapnya sama Allah aja gitu ya, tapi tentunya suami juga harus akhirnya dalam artian memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dulu gitu ya, baru kemudian ke orang tuanya kalau bisa betul-betul tahu gitu ya bahwa orang tua itu membutuhkan, bukan untuk foya-foya ya, kayak misalnya dek aku kok nggak beliin mobil kata ibunya gitu, sementara kita pun juga ngirit gitu di rumah kan, bukan untuk yang kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak primer gitu. Tapi kalau primary needs kayak misalnya untuk masalah makan, terus juga membantu orang tua itu wajib gitu ya, birrul walidain itu harus dilakukan gitu. Jadi jangan pernah merasa terbebani sebagai generasi apa tuh namanya yang harus membantu orang tua itu apa namanya, generasi sandwich. Nah itu dia ya, jadi sayangnya tuh hari ini tuh kayak sandwich generation tuh kayak menderita banget. Nah, sebenarnya pahalanya di situ loh, para sandwich generation tuh harus bersyukur bahwa ada ajang di mana saya tuh masih birrul walidain dalam masalah finansial, nggak apa-apa gitu membantu orang tua tuh. Jadi jangan kayak kamu enak banget sih nggak bisa bantu orang tua karena orang tua kamu udah mapan, aku kan sandwich generation, aku terbebani gitu ya. Kalau tadi lu sudah pandangnya nggak seperti itu sih, jadi kayak kamu tuh harus bersyukur ini tuh saat-saat terakhir kamu membantu orang tua. Nggak tahu loh orang tua kamu tuh sampai kapan masih bisa hidup, kamu bisa ngebantu dari finansial tuh udah oke banget gitu. Jadi jangan merasa terbebani dengan kamu harus membantu orang tua gitu sih kalau kita seperti itu. Nah jadi bagi perempuan yang ngelihat bahwa suaminya punya tanggungan orang tua dan sayang banget sama orang tuanya, itu tuh udah poin plus sih menurut Angel. Cuma nanti perlu diteliti lagi bagaimana sih sikap dia nanti ketika ada kasus-kasus tertentu. Jadi nanti pertanyaan ketika ta'arufnya bisa lewat studi kasus gitu Mbak Kisa, kayak nih studi kasus. Pertanyaan pertama, kalau misalnya uangnya kurang dibagi buat istri dan suami, istri dan ibu, apa yang akan kamu lakukan gitu. Studi kasus aja terus gitu ya, sampai oh ternyata begini ya, ini kayaknya nggak cocok deh buat aku, ternyata dia lebih baik istrinya melarat gitu, dan lain-lain lah gitu ya. Jadi nanti pertanyaannya bukan umum tapi studi kasus, biar dia nyelesain sendiri kira-kira kalau ada kasus begini nanti gimana, kalau ada kasus begini seperti ini penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Jadi lebih ke arah sana, nanti kita bisa menyimpulkan oh saya siap nanti kalau suatu waktu kita kekurangan tapi harus membantu ibu, saya siap membantu gitu, karena saya sudah anggap mertua saya itu adalah ibu kandung sendiri gitu. Tumbuhkan rasa cinta itu dulu gitu ya kepada mertua. Kalau nggak cinta tuh pasti ada iri-irian, cemburu-cemburuan, dan merasa ingin memiliki suami seutuhnya gitu. Padahal kan suami juga harus ada birrul walidain kepada ibunya ya, terutama gitu, jangan dilarang. Iya. Masya Allah ya, ini jawabannya sangat komprehensif loh teman-teman. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan dari jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan taati ibu tapi tidak bisa adil, itu pertama sebetulnya terkait dengan mindset gitu, mindset bahwa ya mertua kita itu adalah orang tua kita juga, kita pun juga seperti anaknya, jadi nggak ada yang namanya saling iri seperti itu. Kemudian yang kedua tadi mindset yang saya highlight juga ya, jangan salah memaknai atau jangan salah memakai sudut pandang terkait dengan sandwich generation yang padahal birrul walidain itu masih menjadi kewajiban terutama untuk suami gitu. Kita pun juga masih punya kewajiban untuk birrul walidain gitu, itu sudah tidak sepenuhnya. Dan yang kedua mungkin terkait dengan komunikasi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu ke suami dan juga suami bisa mengkomunikasikan kepada ibunya. Dan nanti kalau untuk praktikalnya untuk cari tahu, maka teman-teman perlu bertanya dengan mengajukan studi kasus. Jadi bukan sesuatu yang teoritis ya, tapi kita coba sampaikan situasi-situasi yang sekiranya nanti akan terjadi atau kemungkinan akan terjadi, sampaikan, tanyakan ke dia, dan kita lihat bagaimana dia menjawabnya, bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, Toh, berarti ya. Iya betul, karena kalau pertanyaan yes or no kan
nggak bisa dielaborasi ya, kita perlu studi Iya, kasus lah ke depannya, walaupun tidak menentukan juga Mbak Kisah ke depannya akan seperti yang dijawab itu ya, tapi kan setidaknya kita punya iya, gambaran dia tuh betul. ternyata berpikir kritisnya tuh seperti apa sih gitu, walaupun yang namanya aplikatifnya nanti sudah kejadian makan itu urusan nanti gitu ya, tapi setidaknya kita bisa ngelihat di awal nih gambaran dia terhadap situasi itu tuh bisa nggak dia nyelesain antara ratu yang satu sama ratu yang lain gitu. Makanya kalau hidup di mertua tuh kan ratu nanti bisa jadi cemburu gitu, yang satu merasa nggak enak gitu. Makanya kita sebagai istri gitu ya, nanti ke depannya harus ya itu tadi mindset kita gitu, mindset untuk menolong, menjadikan mertua kita itu adalah bagian dari diri kita, itu yang perlu sih menurut aku harus dibangun ya dari sekarang. Jangan jadi beban gitu. Mertua itu bukan momok yang mengerikan gitu, yang seperti di cerita-cerita TikTok. Nggak semua mertua kayak gitu kok. Jadi jangan takut menikah gitu, mertua tuh apa ya, bestie gitu. Gimana ya, nggak makanya berdoa sama Allah gitu, ya Allah kalau misalnya nanti menikah tolong kasih mertua yang juga pengertian sama saya, yang cinta juga sama saya, menganggap satu anak saya sendiri, itu sama Allah kayak gitu. Jadi jangan cuma doanya tuh kan gini Mbak Bisa, kalau kita mau menikah itu doanya tuh harus sangat spesifik, termasuk mertuanya dan keluarganya juga doain gitu. Ya Allah saya pengen suami yang tingginya 170 cm, dia berkulit sawo matang, asal sukunya di Sulawesi misalnya, dia pekerjaannya ini, mertuanya juga baik banget sama saya, detail gitu, karena Allah tuh suka doa-doa yang detail. Mungkin kenapa kita dapat mertua yang gak baik, jangan-jangan kita gak pernah berdoa itu sama Allah, cuma minta ya Allah suamiku yang kayak opa-opa Korea ya Allah gitu, tapi gak berdoa keluarganya baik sama kita. Jadi kan kata Allah kurang spesifik ini doa gitu ya, makanya doanya sangat spesifik, harus sangat spesifik kalau mau cari jodoh yang baik, mertua yang baik, keluarga yang baik, doanya spesifik gitu, teman-teman perempuan terutama ya gitu. Allah minta. Jangan lupa didoakan juga, karena tidak semua sebetulnya ya Teh, tidak semua mertua seperti itu. Bahkan ada juga mertua-mertua yang baik, cuman mereka nggak bikin konten aja gitu. Iya. Mereka nggak pamer-pamerin di sosmed gitu. Iya. Berarti sebenarnya kalau dari tadi yang kita obrolkan itu informasi yang kita konsumsi itu juga ternyata sangat menentukan ya Teh, terkait dengan kesiapan mental kita, karena kalau tadi disebutkan banyak yang pertanyaan-pertanyaan dari kasus-kasus yang viral juga gitu. Teteh juga sempat menyebutkan memang tidak dipungkiri itu ada gitu, tapi akhirnya kita tahu jadi kita bikin cemas gitu. Betul seperti itu. Mungkin pertanyaan ini sudah habis ya. Oke. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Takut kalau si calon ternyata punya penyimpangan seksual pada awal-awal terlihat normal. Ini juga yang sering dikhawatirkan ya sama teman-teman. Kalau dari Teteh, apakah ada praktiknya nih? Karena kalau di Toy sendiri sebetulnya kami juga merekomendasikan teman-teman untuk bertanya ya, maksudnya apakah punya pertimbangan seksual atau tidak, orientasi normal atau tidak, kemudian juga perlu cek teman-teman itu seperti apa gitu. Dan kalau di saya sendiri, apakah ada trik khusus untuk mencari tahu di bagian ini tentang penyimpangan seksual? Kurang kedengeran Mbak Kisah, maaf banget. Oh iya, Nggak apa-apa Teh. pertanyaannya. Boleh. Jadi ada yang nanya kalau misalnya gimana caranya kita tahu apakah calon itu punya penyimpangan seksual atau tidak. Kalau di TOI sendiri sebenarnya kami merekomendasikan untuk bertanya langsung pertama, kedua memang bertanya kepada lingkungan sekitarnya, lingkungan terdekatnya gitu. Kan biasanya kelihatan ya siapa yang dia bergaulnya sama siapa, lingkungannya seperti apa gitu. Nah, kalau dari Teh Yul sendiri, apakah ada trik khusus nih untuk cari tahu? Ya, terkait dengan masalah penyimpangan seksual ya, pertama berarti harus cari seseorang yang memang circle-nya itu bisa dipercaya Mbak Tisa gitu. Jadi kayak misalnya dia aktivis dakwah tertentu ya, di tempat kajian tertentu yang insya Allah gitu ya, kalau misalnya kita kenal sama musyrifnya atau murabinya, itu kan kita udah lebih terfilter gitu. Jadi kalau dia misalnya dia adalah aktivis dakwah gitu,
kita tuh perkenalannya itu nggak perlu kayak berlayer-layer gitu ya, karena sebenarnya sudah tersaring gitu, oh ini aktivis dakwah nih aman gitu ya. Jadi kalau Tahil sendiri untuk melihat apakah dia punya kelainan atau tidak, pertama harus dipastikan circle-nya dia kemana aja mainnya, sehari-hari seperti apa, apakah dia kemudian ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak gitu ya. Jadi pastikan aja circle-nya tuh kuat gitu agamanya. Kalau insya Allah itu sudah jadi landasan utama untuk memilih calon pasangan. Halo. Yang kedua tadi seperti yang kita sampaikan bahwa ya mau nggak mau kita harus bertanya gitu ya kepada orang lain terkait dengan keseharian dia. Kalau dia suka nge-gym, gimana sih aktivitas di gymnya gitu. Terus kita harus tanya tontonan apa yang kamu sukai gitu. Ternyata banyak aktivitas yang mudorotnya gitu ya tontonannya, nah itu juga kemudian bisa meracuni pemikirannya juga gitu. Jadi seperti itu bisa nanti pakai studi kasus yang mungkin tadi nggak bisa sampai di sini lebih lanjut ya kalau karena masalah waktu, tapi itu ada ininya Mbak, bisa pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang bisa mengarahkan kepada oh ini kayaknya dia agak punya penyimpangan, termasuk juga di masalah kedekatan emosional terhadap kedua orang tuanya. Misalnya kayak perempuan yang dia itu fatherless gitu kan, dia itu gampang banget untuk mendapatkan cinta orang-orang yang biasanya lebih tuanya tuh jauh banget dari dirinya gitu. Dia tuh gampang banget termakan rayuan cowok-cowok. Nah ternyata kenapa ditelusuri dari pendidikannya di usia dini, dia itu kurang dapat figur ayah gitu di masa kecilnya. Jadi dia tuh kayak kalau ada orang yang suka sama dia tuh kayak iya aku bisa ngasih apa aja deh sama kamu kayak gitu kan. Itu salah satunya kita lihat nanti di pendidikan masa kecilnya. Jadi teman-teman gak harus langsung nanya kamu punya penyimpangan seksual nggak. Kalau untuk orang-orang yang ngerti psikologi gitu ya, dia bisa nanya sesuatu hal terkait dengan masa lalunya yang akhirnya bisa dapat kesimpulan oh, orang ini ada penyimpangan tertentu gitu. Kayak misalnya seperti itu bisa dideteksi dari awal gitu. Dengan studi kasus, dengan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa mengambil kesimpulannya sendiri kayak gitu. Nggak bisa ya tanya aja masa lalunya tapi nyerempet ke arah sana, nanti bisa teman-teman ketahui sendiri kok oh dia laki-laki yang ternyata hidup dengan kakaknya saja di rumah, ternyata dia nggak ada ayahnya, ternyata dia mainannya seperti ini masa kecilnya, ternyata dia suka warna ini, kamarnya seperti ini gitu. Pernah nggak ngepap gitu, coba dong kamar kamu gimana gitu kan. Itu bisa kelihatan juga gitu kan di kamarnya itu ada apa aja, kalau kamu waktu luang itu digunakan untuk apa. Jadi banyak kok pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa mengarah kepada ini kayaknya laki-laki agak-agak bermasalah, termasuk bullying di sekolah. Tanya aja, kamu udah pernah dibully nggak misalnya di sekolah. Itu kan karena kadang-kadang banci gitu ya, bullying apa sih yang misalnya yang paling kamu ingat, misalnya tanya aja ke calonnya gitu, iya aku pernah dibully sebagai banci. Nah itu tuh kadang-kadang bisa menjadikan orang itu benar-benar punya mindset bahwa dia itu banci gitu, atau dia itu punya penyimpangan seksual gitu dan lain-lain gitu. Nah kadang-kadang seperti itu juga perlu ditanya gitu, masalah bullying yang terjadi di sekolah kamu pernah dikatain apa dan lain-lain. Banyak nggak kisah gitu yang bisa mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita simpulkan bahwa orang ini kayaknya ada sedikit penyimpangan nanti ke depannya gitu. Berarti ada trik-trik pertanyaan yang butuh ditanyakan untuk tahu apakah dia ada kecenderungan untuk memiliki penyimpangan seksual atau tidak, kurang lebih seperti itu ya. Ini kayaknya seru banget sih kalau misalnya kita punya acara khusus untuk membahas bagaimana mengulik lebih jauh terkait calon dan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang tepat untuk ditanyakan kepada calon seperti ini. Oke. Iya, contohnya kamu jatuh cinta pertama umur berapa sih? Oh SD gitu, sama siapa gitu kan, dan lain-lain lah. Nanti dari situ bisa dielaborasi lebih lanjut. Kamu pernah nggak kagum sama perempuan laki-laki misalnya, kalau dia ternyata cowok, pernah kok aku kagum sama laki-laki, kagumnya sebatas mana gitu kan, ditanya-tanya seperti itu. Jadi kayak kitanya nanya-nanya oh kok kagumnya kok ke fisik ya, kan kita aneh ya, aku tuh kagum banget sama fisiknya cowok yang ini deh gitu, iya aneh gitu kan, kok kagumnya ke fisik misalnya kalau laki-laki gitu kan, karena laki-laki tuh biasanya gak kagum fisik, kalau perempuan kagumnya fisik gitu kan, laki-laki beda gitu secara kagumnya seperti itu. Nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada kesimpulan bahwa oh ini ada penyimpangan seksual dan tidak tadi seperti itu.
betul. Jadi tidak cukup dengan satu pertanyaan ya, tapi kita mungkin bisa lewat beberapa pertanyaan apakah kira-kira menjurus ke situ atau tidak gitu. Atau kalau saya juga pernah ini sih Teh. Jadi kita lihat juga nih nanti kalau misalnya sudah nazor, terus dari situ kalau Bukhari kan memang tidak boleh bertukar kontak terlebih dahulu ya Teh sebelum ada nazor gitu, sebelum ada nazor. Nah setelah nazor nanti barulah boleh bertukar kontak, bahkan baru tahu nama itu setelah ya mau nazar itu gitu, setelah itu kan baru tahu. Nah nanti teman-teman juga bisa lihat nih yang dia follow itu akun-akun macam apa sih yang dia follow gitu, karena saya juga pernah menemukan beberapa ya, beberapa itu yang memang kok yang di follow itu agak mencurigakan ya, kok ada aktivis-aktivis mungkin aktivis yang menyimpang yang dia follow juga misalnya. Oke, so ini sepertinya sudah tidak terasa kita sudah jam 5, tapi pertanyaannya masih ada yang belum terjawab. Semoga nanti bisa kita jawab lain waktu. Mungkin ini terakhir saya izin menjawab ini ya Teh, ada yang nanya kalau taaruf online itu biar yakin gimana caranya. Kalau taaruf online itu biar yakin gimana caranya pertama memang follow dulu taarufponline.id, karena kalau teman-teman tidak berkenalan dulu dengan taaruf online Indonesia, teman-teman tidak akan pernah yakin untuk bisa berikhtiar di sini. Kedua, memang tidak perlu dipaksakan untuk langsung percaya, tapi teman-teman perlu pelajari dulu. Platform manapun teman-teman perlu mempelajari sebetulnya bagaimana cara taarufnya, bagaimana fasilitas taarufnya, apakah Mas hanya berembel-embel taaruf, tapi ternyata di dalamnya ada proses-proses yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Jadi pastikan apakah prosesnya itu sesuai syariat atau tidak. Kemudian yang ketiga, siapa yang terlibat di dalam platform ini gitu. Kalau di sini kan kita ada Ustadz Yofi Al-Ghifari ya sebagai CEO sekaligus foundernya TOI. Jadi TOI ini memang lahir di Semarang tapi memang kami besarnya justru di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung itu cukup banyak penggunanya dari Jakarta dan Bandung gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat dari testimoni pengguna dari kita seperti apa gitu, karena kita juga beberapa kali ya kita mengundang pasangan-pasangan yang sudah berhasil menikah lewat TOI, itu ceritanya seperti apa gitu. Jadi ikutin terus ta'arufonline.id. Itu mungkin terakhir dari Teh Yul, pesan untuk teman-teman yang sedang menonton, closing statement. Oke, closing statementnya kita yang namanya menikah itu kan perlu ikhtiar gitu ya. Salah satunya adalah dengan teman-teman mengikut aplikasi TOI ini juga udah salah satu ikhtiar yang bagus banget. Balik lagi, TOI itu adalah perantaranya saja gitu ya teman-teman yang medianya. Jadi semua tetap harus diserahkan kepada Allah gitu ya, untuk kemudian dibimbing sama Allah, ini benar gak sih akhwatnya yang aku cari selama ini, benar gak sih ibadah yang aku cari gitu. Jadi teman-teman semua tetap semangat dalam penantian jodoh gitu ya. Insya Allah kalau misalnya sudah waktunya didekatkan sama Allah, pasti akan datang gitu ya di waktu yang tepat. Tapi kalau misalnya belum, berarti itu waktunya teman-teman untuk terus memantaskan diri dan belajar lebih banyak lagi terkait dengan seputar pernikahan Islam gitu ya. Semangat terus. Oke, baik, Masya Allah, terima kasih banyak, thank you atas waktunya dan sudah berkenan bersilaturahmi bersama TOI dan teman-teman yang ada di sini. Insya Allah apa yang tadi disampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan membuat teman-teman tercerahkan atas izin Allah dan meyakinkan hatinya untuk berani melangkah dan mempersiapkan diri menuju pernikahan. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf nggak ada yang kurang lebihnya. Semoga live Instagram ini adalah awal mula silaturahim kita yang nantinya kita akan bisa berkolaborasi lebih lanjut untuk kebermanfaatan umat, insya Allah ya Teh. Itu dulu dari saya cukupkan tetapi dengan dua adalah ini setelah lazim dan setelah kita
mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, jazakillah khair. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa minggu depan.